Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan apa itu pasar, manfaat pasar, dan jenis-jenis pasar. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Siti Nurhalimah, nomor absen 30, dan ini teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Bana, absen 2. Perkenalkan, nama saya Bunga Resti Firdausi, absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Bohri, absen 17. Perkenalkan, nama saya Natasha Lintang Pramesti, nomor absen 19. Sebelum masuk ke pembahasan materi, adapun daftar isinya, yaitu pengertian pasar, manfaat pasar, jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya, jenis-jenis pasar berdasarkan waktu, jenis-jenis pasar berdasarkan cara transaksinya, jenis-jenis pasar berdasarkan barang, jenis-jenis pasar berdasarkan luas wilayah, jenis-jenis pasar berdasarkan persaingan organisasinya. Yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi penjual beli barang dan jasa. Sedangkan arti pasar adalah suatu tempat di mana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Manfaat pasar. Pasar sebagai sarana distribusi dan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pasar juga bermanfaat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya. 1. Pasar nyata atau disebut pasar konkret adalah pasar yang terjadi secara langsung yang mempertemukan penjual dan pembeli serta menghasilkan proses transaksi. Contoh pasar nyata adalah pasar tradisional dan swalayan. Yang kedua, pasar abstrak adalah pasar yang proses jual belinya tidak dilakukan secara langsung atau kasat mata. Pada pasar abstrak, barang yang diperjualbelikan tidak disediakan secara nyata dan menggunakan pihak ketiga. Contoh pasar abstrak adalah marketplace, pasar valuta asing, dan pasar saham. Ciri-ciri pasar berdasarkan wujudnya. Ciri-ciri pasar nyata. Yang ke-1, transaksi dilakukan secara tunai. Yang kedua, barang bisa dibawa atau diambil saat itu juga. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. Penjual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-ciri pasar abstrak. Yang pertama, penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Yang kedua, transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya display atau contoh saja. Yang ketiga, transaksi tidak langsung. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pasar nyata, transaksi cepat, komunikasi langsung, pembeli dapat menguji barang, keuntungan untuk penjual lokal. Kekurangan pasar konkret, terbatas pada lokasi fisik, biaya operasional yang tinggi, tidak memungkinkan adanya skala besar. Kelebihan pasar abstrak, akses non-stop, skala yang lebih besar, biaya operasional yang lebih rendah, kemudahan perbandingan harga. Kekurangan pasar abstrak, tidak ada uji coba fisik, resiko keamanan dan privasi, kendala dalam mengklarifikasi. Jadi di sini jenis pasar berdasarkan waktu yaitu 1. Pasar harian. Ciri-cirinya yaitu pasar yang berlangsung setiap hari. 2. Menjual barang yang bersifat inelastis, barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, berbentuk pasar nyata maupun pasar abstrak. Kelebihannya yaitu pembeli dapat kapan saja berbelanja. Yang kedua, penjual tidak takut rugi dengan dagangannya. Yang ketiga, perputaran modal sangat cepat. Kekurangannya dari pasar harian yaitu pembeli setiap harinya akan menurun dan meningkat jika ada tren pasar. Yang kedua, distributor barang yang tidak teratur. Yang ketiga, menurunnya tren pasar. Jenis pasar berdasarkan waktu. Yang kedua, pasar mingguan. Ciri-cirinya yaitu
Bangunan pasar mingguan termasuk bangunan yang temporer dan terkadang digelar di lapangan terbuka. Pasar mingguan hanya melakukan kegiatannya sehari dalam seminggu. Yang ketiga yaitu pasar mingguan umumnya memiliki wilayah pelayanan di desa di mana pasar itu berada. Kelebihan, barang lebih segar, harga lebih murah, yaitu kalau kekurangannya keterbatasan pilihan, yang kedua waktu yang terbatas. Jenis pasar berdasarkan waktu. Yang ketiga, pasar bulanan. Ciri-cirinya, barang yang diperjualbelikan biasanya tersedia dalam jumlah banyak. Yang kedua, pasar bulanan biasanya menjual barang-barang tertentu. Yang ketiga, barang yang dijual adalah barang yang pernah dibeli lalu dijual kembali. Kelebihannya, 1. Barang yang dijual tersedia lebih banyak. Yang kedua, pasar bulanan juga bisa menjadi sarana promosi dan pameran. Kekurangannya yaitu keuntungan yang diperoleh pedagang adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Dan yang kedua, beberapa pasar bulanan mungkin memiliki sistem pelaporan keuangan untuk memantau pendapat dan pengeluaran. Yang keempat yaitu pasar tahunan. Ciri-cirinya, pasar ini biasanya diadakan pada saat menjelang hari besar. Yang kedua, pasar tahunan biasanya berlangsung di kota-kota besar. Yang ketiga, pasar tahunan biasanya bertujuan untuk memperkenalkan suatu produk baru. Kelebihannya, pasar tahunan bisa menjadi ajang sosialisasi dan hiburan bagi masyarakat. Yang kedua, pasar tahunan biasanya menjadi ajang promosi produk baru. Yang ketiga, barang diperjualbelikan biasanya bukan barang kebutuhan sehari-hari. Kekurangannya, pasar tahunan bisa lebih rentan terhadap faktor eksternal, cuaca, dan lain-lain. Yang kedua, pasar tahunan membutuhkan persiapan yang lebih besar. Yang ketiga, pasar tahunan tidak bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan utama. Yang kelima, pasar temporer. Ciri-cirinya, 1. Biasanya diadakan saat ada event atau peristiwa khusus. Yang kedua, tidak memiliki jadwal tetap dan bisa berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga, biasanya diadakan di tempat yang strategis. Kelebihannya, menarik banyak pengunjung dan potensial untuk penjualan yang tinggi. Yang kedua, menjadi ajang promosi dan pameran bagi penjual. Yang ketiga, pasar yang lebih meriah dan menarik banyak pengunjung. Kekurangannya, pendapatan tidak bisa stabil dan membutuhkan persiapan dan biaya yang lebih tinggi. Jenis pasar berdasarkan cara transaksi. Yang pertama, pasar tradisional. Ciri-ciri: dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Terdapat berbagai macam jenis usaha yang menyatu pada lokasi yang sama. Kelebihan: bisa tawar-menawar. Produk yang dijual segar dan organik. Bisa mengecek kualitas dan kecocokan barang secara langsung. Kekurangan: pertumbuhan konsumsi di pasar tradisional termasuk cukup lambat. Pasar tradisional sangat terikat dengan budaya setempat sehingga sulit untuk berubah. Jenis pasar berdasarkan cara transaksi. Yang kedua, pasar modern. Ciri-ciri: fasilitas yang modern, pilihan produk yang beragam, sistem pembayaran elektronik. Kelebihan: tempat lebih bersih dibandingkan pasar tradisional. Penyediaan lapangan kerja. Model barang yang dijual sangat beragam. Kekurangan: konsumen tidak bisa membeli sesuai jumlah minuman yang diperlukan. Tidak bisa tawar-menawar. Barang yang dijual cenderung lebih mahal. Jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barang. 1. Pasar barang konsumsi. Ciri-ciri: ada penjual dan pembeli. Ada interaksi antara penjual dan pembeli. Menjual barang yang siap konsumsi. Ada permintaan, dan penawaran. Kelebihan: menyediakan barang siap konsumsi. Perusahaan berkembang cepat. Barang berkualitas tinggi. Kekurangan: sering terjadi monopoli. Pilihan produk homogen dan terbatas, dapat menjadi permainan harga oleh penjual.
Jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barang. Pasar sumber daya produksi. Ciri-ciri menyediakan faktor-faktor produksi. Pasar ini tidak terwujud fisik, melainkan terwujud kegiatan. Permintaan berasal dari rumah tangga konsumen. Kelebihan mendorong terjadinya inovasi. Harganya kompetitif, meningkatkan kualitas faktor produksi yang dimiliki. Kekurangan menimbulkan ketimbangan distribusi pendapatan, menyebabkan eksploitasi tertentu, mengakibatkan masalah lingkungan. Jenis pasar berdasarkan luas wilayahnya. Yang pertama ada pasar regional. Ciri-cirinya: 1. Pasar yang mencakup beberapa negara dalam satu wilayah. 2. Barang yang bermacam-macam. 3. Menjual produk siap konsumsi. 4. Terdapat interaksi antar penjual dan pembeli. Yang terakhir, terdapat tawar-menawar. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu meningkatkan inovasi, terjadinya hubungan antar negara, dan dapat berkembang dengan cepat. Kekurangannya, terjadi persaingan antar negara dan ketergantungan ekspor. Yang kedua, ada pasar lokal. Ciri-cirinya: 1. Produk yang dijual berasal dari hasil daerah sekitar. 2. Ada interaksi antar produsen dan konsumen. 3. Identitas budaya terlihat. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu: 1. Menjaga produk budaya lokal. 2. Dapat menawar. 3. Sangat dekat dengan tradisi lokal. Yang terakhir, harga barang yang cukup terjangkau. Kekurangannya: 1. Pertumbuhan ekonomi cukup sulit dan masih terikat dengan budaya lokal. Yang ketiga, ada pasar nasional. Ciri-cirinya yaitu: 1. Meliputi suatu negara. 2. Menjual berbagai jenis barang termasuk barang konsumsi, produksi, dan surat berharga. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu produk lebih terjangkau, peningkatan pendapatan, dan mempromosikan identitas dan budaya lokal. Kekurangannya, potensi terbentuknya monopoli dan kurangnya kondisi infrastruktur yang memadai. Yang terakhir yaitu ada pasar internasional. Ciri-cirinya yaitu: 1. Terdapat pembeli dan penjual. 2. Terdapat penawaran. 3. Produk yang dijual belikan bermacam-macam. Yang terakhir, adanya interaksi antar penjual dan pembeli. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan efisien produk, meningkatkan produktivitas, yang terakhir meningkatkan kesejahteraan. Kekurangannya yaitu terjadinya persaingan, ketergantungan terhadap ekspor, yang terakhir berdampak pada lingkungan. Jenis-jenis berdasarkan persaingan organisasi. Yang ke-1, pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri: jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualkan belikan bersifat homogen. Faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, produsen bebas keluar masuk pasar. Kelebihannya: tidak diperlukan memasang iklan karena produk homogen atau steady state. Yang kedua, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan. Yang ketiga, berorientasi pada konsumen. Kekurangannya yaitu: 1. Tidak mendorong inovasi. Yang kedua, membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Ciri-cirinya yaitu: 1. Jumlah penjual sedikit. 2. Penjual berhak menentukan harga produk. 3. Tidak ada produk pengganti. Kelebihan: 1. Barang yang ditawarkan memiliki kualitas unggul. 2. Bisa mendorong untuk menemukan produk inovatif. Terakhir, penjual memperoleh keuntungan yang lebih. Adapun kekurangannya: 1. Adanya permainan harga pasar. 2. Terdapat diskriminasi harga. Yang terakhir, ada eksploitasi konsumen. Selanjutnya yaitu beberapa jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasar monopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh satu penjual.
kedua adalah duopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan. Dan yang ketiga adalah oligopoli, yaitu pasar yang memiliki beberapa penjual dan hanya menawarkan satu jenis barang. Dan yang terakhir adalah contoh dari masing-masing pasar. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.